nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang kiranya sebuah nilai positif ya, satu dua nilai positif dari buku ini untuk orang-orang yang tidak berminat menjadi stand up comedian di atas panggung. Oh iya, ini bukunya baru pre-order kemarin di tanggal 12/12. Ini ditulis bersama Bapak Panji Pragiwaksono, mungkin teman-teman tahu beliau adalah komedian. Jadi ini sebenarnya kombinasi ya, jadi saya nggak nulis sendirian karena siapa yang mau beli kalau saya nulis buku sendirian gitu. Jadi ini kolaborasi dengan komedian yang profesional, terus kemudian saya sebagai penulis dan juga tim riset di Institut Humor Indonesia Kini menyuplai gitu dengan literatur-literatur yang kami punya di perpustakaan humor pertama di Indonesia. Sekilas tentang Institut Humor Indonesia Kini, ini adalah sebuah, ya saya baru kepikiran, iya ini kayaknya semi NGO juga ya. Terima kasih Bu Nadia sudah menyadarkan saya di mana tempat saya bekerja. Jadi ini jadi kami punya perpustakaan humor pertama di Indonesia, ada 1.500 lebih koleksi humor dari buku, DVD, majalah, dan lain sebagainya. Dibuka aksesnya untuk publik, tapi untuk sementara kan karena lagi pandemi, jadi terbatas gitu. Jadi ini adalah forum ini, resource ini kami manfaatkan kan untuk banyak hal yang banyak pihak yang berminat kolaborasi seperti Bapak Panji Pragiwaksono. Nah, ini saya kepinginnya ini semi beda buku tapi agak ada main gamesnya sedikit ya. Jadi mohon teman-teman kita mau ya seru-seruan bareng sore hari ini, ada nanti ada di forum, ada di slide tertentu nanti saya minta partisipasi dari teman-teman. Jadi supaya tidak ngantuk dan lebih enjoy. Boleh saya mulai ini Bu Nadia buka slide-nya? Silakan Pak, waktu sepenuhnya untuk Bapak Ulwan. Asik, 2 hari ya. Siap. Oh ya, ini adalah buku ini sebenarnya seperti yang saya bilang tadi lebih ke self help. Jadi ini nggak ada lucu-lucunya sebenarnya, tapi ada mungkin ya contoh-contoh jokes dari komedian yang kita tahu. Kami kutip contohnya untuk dipelajari lebih lanjut. Karena sebenarnya komedi itu nggak cuma untuk hura-hura ya. Kalau saya mengutip Chris Rock yang juga saya masukkan di buku ini, komedi itu ibarat musik blues buat kita-kita yang tidak bisa bernyanyi. Jadi kalau musik blues itu kan lebih ke musik yang sebuah percurahan perasaan gitu ya, yang melankolis, yang sedih, yang kuat gitu ya, perasaan kita dituangkan dalam musik. Nah, komedi itu sebenarnya juga kayak gitu, karena komedi itu pada dasarnya keresahan, kemudian yang bikin kita sebel itu apa, terus kita usahakan supaya bisa ketawain, yang bikin kita takut itu apa. Jadi komedi itu sarana refreshing kita lah ya. Makanya beberapa orang menikmati itu, ada humor-humor yang terlalu, mungkin bagi beberapa orang terlalu jauh gitu ya. Tapi di satu sisi ya itu cara mereka untuk coping dengan kerasnya dan kejamnya hidup gitu, atau susahnya menjalani hidup. Jadi komedi itu kalau kata Chris Rock bener sih, saya setuju, ini adalah musik blues buat kita yang tidak bisa bernyanyi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya Kak. Nah ini dia seperti yang saya bilang. Jadi buku ini tidak saya tulis sendirian karena kita membutuhkan orang yang memang punya pengalaman gitu bertahun-tahun di bidang ini. Nah, kebetulan Bapak Panji Pragiwaksono yang sudah punya world tour, yang udah show, yang punya acara macam-macam, berminat gitu bekerja sama dengan saya dan IHIK. Jadi kami bikin buku tentang stand up comedy, belajar stand up comedy yang merupakan sebuah gabungan dari pengalaman beliau ya, 10 tahun di dunia stand up. Dan saya yang bisa membaca buku bahasa Inggris gitu, literasi bahasa Inggris, karena sementara ini literasi tentang humor dan komedi kita terutama dalam kajian akademik itu masih sangat sedikit, jadi kita lebih banyak mengadopsi dari luar, dan ini saya coba dibahasakan cara-caranya, metodenya, teori-teorinya di bahasa yang lebih sederhana, di bahasa Indonesia. Oke, buku ini juga seperti yang saya bilang tadi nggak cuma untuk orang-orang yang ingin meneliti, orang-orang yang berminat menjadi stand up comedian atau aktor di depan panggung ya.
berkomedi di depan panggung, tapi ini juga mengandung insight-insight nih, apa sih yang kiranya dibutuhkan dalam komedi misalnya. Apa itu definisi-definisi dasar dalam stand up komedi. Kemudian siapa tokoh-tokoh yang kiranya bisa dipelajari kalau kita ingin meneliti tentang komedi, tentang stand up komedi. Kemudian juga ada tuh di bab-bab terakhir, saya cantumkan juga, ada 2 bab yang menurut saya itu antusias gitu nulisnya. Jadi ada tentang mendukung komika perempuan. Jadi memang industri komedi itu pada dasarnya bisa dibilang kurang ramah dengan perempuan karena ya beberapa stereotip yang mendiskreditkan perempuan di panggung komedi. Tapi kami kepingin juga lebih banyak lagi gitu stand up komedian perempuan yang mewarnai dunia hiburan kita. Karena kita membutuhkan sebenarnya perspektif perempuan diangkat dalam komedi, terus kita bisa diskusikan di forum-forum yang mungkin bahkan lebih resmi ya daripada panggung stand up komedi. Jadi isu-isu yang tentang perempuan, kekerasan perempuan bisa diangkat. Dan yang kedua adalah tentang haruskah aku menjadi komika. Itu adalah sebuah exit strategi sebenarnya bagi teman-teman yang sudah membeli buku ini, kemudian mempraktekkan, kemudian merasa, wah dunia ini sepertinya tidak cocok untuk saya. Tapi kemana bisa saya lari ketika kita sudah punya bekal-bekal ini? Ada banyak. Salah satunya menjadi peneliti humor di IHIK. Mantap. Dan juga melatih imajinasi. Ini yang ingin saya latih. Ingin saya bagikan juga ke teman-teman. Kita lanjut deh. Ya, siap-siap ya. Nah, ini salah satu teori komedi itu adalah ada namanya ini Little Man in Big Problem for Big Man for Little Problem. Jadi kalau teman-teman nonton sitkom, nonton film itu selalu ada kisah ya, kisah tentang orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, tapi masalahnya tiba-tiba itu kayak kiamat gitu bagi dia. Atau sebaliknya gitu. Ada orang yang super power, adidaya, tiba-tiba problemnya menghadapi problem-problem yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Itu kecil bagi kita, rakyat jelata, tapi bagi mereka butuh adaptasi. Nah, itu dia salah satu formula dalam komedi. Kita coba deh contohnya ya di slide selanjutnya. Ini ada nih. Ada 3 tokoh yang saya tampilkan di sini. Kita bahas dari yang paling kiri dulu ya. Ini mungkin teman-teman tahu, beliau adalah superhero ya, Batman. Batman tuh isunya adalah atau kegiatannya sehari-hari adalah menumpas kejahatan gitu ya, menangkap penjahat, ketawa bareng Joker gitu, enggak ya. Tapi di satu sisi dalam dunia komedi Batman itu bisa menjadi tokoh yang kikuk gitu misalnya. Misalnya apa? Kalau kita hadapkan dengan problem-problem keseharian yang tidak dihadapi oleh Batman. Coba deh di slide selanjutnya. Apa tuh misalnya? Cari parkir. Nah, Batman kan kalau naik mobil, itu kan kayak gagah banget gitu kan, ngejar penjahat gitu. Tapi setiap berhenti, dia itu nggak pernah bingung gitu nyari parkir. Tidak seperti kita yang ke FIB, ke UB setiap pagi mencari parkir itu susah setengah mati. Jadi kayaknya kalau ke FIB itu kalau kuliah itu harus datang jam 5 kayaknya biar dapat tempat parkir yang nyaman gitu. Karena susah sekali mendapatkan tempat parkir. Tapi kenapa di film-film Batman tuh nggak ada ya adegan Batman nyari parkir? Nah, disitulah komedinya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh kedua deh. Nah, ini mungkin udah tahu ya siapa, beliau adalah penyanyi, albumnya meledak di mana-mana. Taylor Swift. Oke, dia breakthrough ya, ikon pop, diva pop zaman sekarang. Beliau biasa nyanyi di stadion, di tempat yang mewah gitu ya. Tapi apa yang kira-kira bisa menjadi komedi kalau aktornya Taylor Swift? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ngamen di lampu merah. Tidak pernah dong melihat Taylor Swift ngamen di lampu merah atau di jembatan Suhat misalnya ya, kalau teman-teman yang familiar dengan UPI. Sudah macet, panas, terus kemudian di sana juga berebut dengan pengamen lain. Itu pasti akan jadi komedi kalau Taylor Swift ada di sana gitu. Bagaimana dia harus berpacu dengan lampu merah, menghibur Pak Polisi yang menilang teman-teman kita yang kadang lupa bawa helm di perempatan di perempatan itu gitu. Jadi akan ada sisi komedi kalau misalnya tokoh seperti Taylor Swift ditempatkan di situasi yang tidak terduga seperti di lampu merah Suhat. Atau di tokoh terakhir deh kita lihat. Nah, ini gambarnya itu
Saya jauh-jauh mendapatkan gambar ini dari piramida di Mesir ya, di Google maksudnya. Jadi ini adalah Firaun, Raja Firaun, orang yang sangat powerful gitu ya, bengis gitu, punya pasukan bala tentara yang luar biasa. Apa yang akan menjadi komedi kalau misalnya aktivitas apa yang akan menjadi komedi kalau misalnya Raja Fir'aun disuruh melakukan itu? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Belanja di pasar. Apakah Raja Fir'aun kalau belanja di pasar nawar seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang kejam ya kalau nawar? Kan katanya pembeli adalah raja. Beliau ini raja. Apakah dia juga nawar ya kan kalau beli? Kemudian apakah dia juga apa namanya? Takut becek karena raja tidak pernah jalan di becek-becek dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu formula dasar dalam komedi gimana atau bagaimana kita mempraktekkan orang yang besar di problem-problem kecil. Oke, coba kita lihat di slide selanjutnya deh. Ini mungkin saya minta tolong nih bantuan dari teman-teman yang bergabung sore hari ini. Boleh kita lanjut di slide selanjutnya, Kak? Kita coba sebaliknya ya. Ini mohon bantuannya, partisipasinya teman-teman. Kalau mau nyalain mic boleh. Atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Ini ada roket nih. Kejadian apa ya? Ini adalah sebuah misi ya. Sebuah misi orang Indonesia pertama mungkin yang akan keluar angkasa gitu. Jadi ini untuk pertama kalinya kita punya kekuatan ya, selain bergibah di media sosial, kita punya kekuatan untuk menerbangkan orang ke luar bumi. Tapi kira-kira siapa ya orang yang cocok gitu ya untuk misi ini? Mungkin boleh deh kalau mau bercuap-cuap di mic, silakan nih aktifin mic-nya. Siapa ya tokoh kecil yang kiranya bakal aneh gitu kalau disuruh terbang atau misi penjelajahan ke Mars gitu. Boleh mungkin Bapak Suluh. Saya tahu Bapak Suluh orangnya lucu sebenarnya, walaupun tadi ngempet-ngempet juga. Silakan Bapak bercerita. Haji Bolot dari Kak Siapa ya? Dita. Tukang bersih-bersih. Bersih-bersih roket. Tukang bersih-bersih roket. Mungkin di bulan juga ini kan tidak ada cleaning service, jadi itu adalah bisnis yang tepat sekali. Terima kasih Kak Sulu. Itu tadi Kak Dita juga ada yang bilang Haji Bolot. Bagus. Soalnya dia tidak akan bising gitu kan mendengarkan ini ya, mesin roket gitu. Jadi dia nyantai aja gitu. Ada roket, apa nih gitu. Mayday, Mayday gitu misalnya. Oh, iya tadi dari pasar gitu, ntar jawabannya ke space center-nya. Tidak nyambung, ya memang begitulah. Bagus, terima kasih. Terus ini juga ada masukan juga nih. Rina Nose, boleh Rina Nose. Bapak Jabita juga boleh. Pasti teman-teman punya itu perspektif-perspektif yang perspektif komedi yang cocok itu di situasi ini. Atau kita lanjut deh di slide kedua, Kak. Nah, ini presiden Amerika atau mungkin presiden manapun gitu ya. Siapa nih kira-kira orang yang kocak banget kalau akan kita pilih menjadi presiden atau terpilih menjadi presiden gitu. Coba deh bercuap-cuap. Ibu Nadia saya tahu Ibu ini ya punya tergelitik dari tadi selera tulang humornya tergelitik dari tadi saya tahu. Ibu Saya pasti sedang ini. membuat citra yang baik, Pak. Sedang Tenang saja, menahan. ini tidak akan diviralkan ke mahasiswa Anda. Silakan nih teman-teman, kira-kira siapa ya yang aneh gitu kalau disuruh atau mengemban jabatan presiden. Saya mungkin cukup aneh. Iya, saya merasa cukup aneh sih. Desta boleh. Oh, jadi ini ya, kalau Desta, kalau jadi presiden, ini harus 2 presidennya, sama Vincent. Tidak boleh ada yang salah satu menjadi wakil, karena nanti ngelucunya sama, masa bayarannya beda, ya kan? Jadi presidennya harus 2 kalau Desta diangkat sama Vincent. Boleh. Terima kasih. Kak siapa tadi ya? Maaf saya kelewat tadi. Kak Kansa. Halo Kak Kansa, terima kasih. Suka mancing ya? Mantap mania. Kita coba ke slide ketiga deh, Kak. Kira-kira kejadian apa lagi sih yang akan jadi komedi gitu? Wah, ini dia. Jenderal perang dari Sparta. Kalau nonton 300 gitu kan. Kalau menjadi pemimpin perang itu kan harus badannya gagah, bisa
bela diri, memainkan pedang, perisai. Tapi siapa yang kira-kira akan jadi komedik kalau misalnya kita pasangkan di situasi atau kita hadapkan di situasi perang ala 300 gitu ya. Mungkin saya mungkin sudah cukup komedik juga karena saya tidak bisa ngapa-ngapain selain saya aja ngangkat motor di parkiran FIB aja berkeringat, jadi saya tidak mungkin memimpin perang. Kak Dita menjawab Haji Malih, oh siap. Mungkin di depan Haji Malih, yang di belakang rombongan istrinya, boleh. Nah, itulah teman-teman formula dasar tentang komedi ya. Jadi di buku pecahkan ini kami mengupas gitu beberapa formula dasar untuk bikin situasi komedik yang bisa diaplikasikan di mana aja sebenarnya, nggak cuma di stand up, tapi juga di penulisan, tapi juga di cerpen, novel mungkin, atau mungkin juga public speaking dan lain sebagainya. Coba kita lanjut deh, Kak. Nah, terakhir kami ingin berpesan, ini adalah sebenarnya buku self-help, tapi juga dilengkapi dengan buku-buku latihan. Jadi bisa dicoret-coret tuh. Kayak tersedia misalnya di kolom-kolom ini, jadi silakan dicoret-coret, dibaca, kemudian dimanfaatkan sampai apa ini namanya, mengelupas semua. Mungkin kita lebih rajin kita buka daripada diktat-diktat kuliah kita, tidak apa-apa, silakan karena ini memang tujuannya untuk membantu kita semua. Silakan dipraktekkan langkah-langkahnya, ini sudah disadur dari beberapa buku literatur luar yang sudah dibahasakan dan juga dimudahkan ya untuk dipahami audiens kita. Kemudian juga ini akan rencananya saya dan Bapak Panji akan bikin course lanjutan dan juga bersama komika lainnya, jadi akan ada setelah buku ini akan ada beberapa hal lain seperti workshop online, jadi mohon doa restunya semoga bisa lancar. Kemudian tapi teman-teman juga mohon jangan berharap humor itu cuma humor ya, karena humor itu serius sekali, ada kajiannya, ada teorinya, ada penelitiannya. Kalau mau baca, kalau mau meneliti juga bisa gitu, apa aja bisa digali di humor. Kemudian jangan berharap jadi manusia terlucu di dunia hanya dengan membaca ini, tapi lakukan juga beberapa hal yang kiranya bisa membuat kita sendiri bahagia sebelum membahagiakan orang ya. Misalnya bergaul dengan teman-teman yang asik seperti Ibu Nadia, Bapak Sulu, Bapak Gilang gitu kan, teman-teman yang hari ini berkumpul. Ini kan orangnya asik-asik dan orangnya terbuka gitu. Jadi silakan perkuat jaringannya dengan orang-orang yang lucu supaya menjadi orang yang lucu. Dan juga mohon jangan dibajak karena saya masih butuh untuk membayar kos-kosan. Jadi setiap pembelian Anda sudah menghidupi satu anak kos, yaitu saya. Oke, lebih kurang itu yang bisa saya bagikan di sore hari ini. Nanti kita lanjut ke forum di chat ataupun di selepas TPB 14 silakan. Jadi kita bisa berjejaring di media sosial terlampir ya akunnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mau ikut seru-seruan sore hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Ibu Nadia. Terima kasih Kak Ulwan. Wow, pesan terakhir tolong diingat ya. Satu anak rantau sedang membutuhkan uluran tangan teman-teman semua, jadi jangan dibajak, lebih baik dibeli, begitu. By the way, itu pre-ordernya sudah selesai, Kak. Terus kapan? Itu humor ya, Bapak saya lewat. Iklan itu karena dia iklan. Sponsor. Sengaja. Jadi saya harus off cam dulu untuk menutupi Bapak saya ya, biar nggak jadi bahan buku barunya Ulwan Fahri gitu. Oke, kalau sudah aman. Nah, kirain ganti, tiba-tiba yang di depan ada bapaknya Ibu Nadia. Pengen gitu, tapi nanti Bapak kalah sama saya. Oke. Dan terima kasih Kak Ulwan, nanti kita akan lanjut ke Q&A session. Untuk selanjutnya kita akan move dulu setelah satu buku yang sangat serius, yang sangat berat. Kita akan beralih ke buku yang kedua. Buku ini merupakan karya anak bangsa yang sudah goes internasional karena sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, juga sudah dibuatkan film pendeknya dan dibintangi oleh deretan artis papan atas Indonesia. Berarti dia memang cukup
mengguncang para pembacanya, sehingga sangat diapresiasi. Buku ini di bahasa Indonesianya adalah Laut Bercerita. Dan sangat tepat sekali ketika Laut Bercerita ini akan dibahas oleh seorang expert juga, karena Kak Arum juga sudah pernah menulis beberapa buku fiksi, dan sekarang juga tetap aktif menulis, walaupun nulisnya udah lebih macam-macam ya, nggak fiksi aja, tapi juga non-fiksi. Kita baca dulu yuk CV-nya biar lebih tahu lagi siapa Kak Arum. Jadi Kak Arum saat ini sedang sibuk menjadi lecturer asisten di Visipol UGM. Dia juga tentunya sebagai lecturer asisten juga dibebani dengan penelitian-penelitian. Jadi aktif untuk meneliti, juga aktif di beberapa bidang lainnya seperti penerjemahan dan kepenulisan, juga masih mengajar. Beliau lulusan dari University of Queensland, Australia pada tahun 2018. Untuk bukunya sendiri yang sudah terbit seperti misalnya Kisah Langit, ini merupakan novel, dan juga kumpulan cerpen, yakni Untuk Apa Kau Menandai Waktu. Nah, untuk Kak Arum, bisa langsung aja kita bahas Laut Berceritanya. Makasih Nadia untuk perkenalannya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas buku ini ya teman-teman. The Sea Speaks His Name. Oke, saya share dulu. Oke, makasih tadi Nadia udah perkenalan panjang. Terus tadi juga, oh ya sebelumnya saya mau mengucapkan makasih dulu buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya ya sore ini. Jadi kita bisa bernetworking, kita juga bisa menambah minat baca kita. Terus makasih buat Gilang dari REC Indonesia, Mas Ulu dari IKASI UB, ada juga Mas Ulwan tadi yang udah mengulas bukunya, kocak, dari Institut Humor Indonesia Kini. Jadi kita bisa difasilitasi untuk kumpul sore hari ini, bisa lebih produktif gitu. Tapi sebelum kita bahas buku yang kedua, buku The Sea Speaks His Name, saya mau ajak teman-teman untuk nonton dulu video singkat dari buku Laut Bercerita atau versi Indonesia dari The Sea Speaks His Name by Lilia Kudori. Oke. Please enjoy. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis bait puisi ini di atas secari kertas lusuh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan, itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan, aku harus selalu bangkit, meski aku mati. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut, disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Aku menyadari, aku telah mati. Oke, jadi ini belum udah matilah engkau mati. Tapi jangan kemana-mana dulu, ini kita masih tetap semangat ya. Karena di sajaknya itu dia bilang, matilah engkau mati, engkau akan hidup berkali-kali. Jadi paling nggak kita udah dapat sedikit atmosfernya, buku ini seperti apa kira-kira.
Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini cover dari bukunya. Yang pertama ini adalah versi bahasa Indonesianya. Dia awalnya diterbitkan dengan judul Laut Bercerita, dan kemudian diterjemahkan oleh John McLean dengan judul The Sea Speaks His Name, dan diterbitkan oleh Penguin Random House, New York, USA. Penulisnya adalah Lila Eskudori, jadi beliau adalah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ada yang pernah dengar juga. Beliau ini senior jurnalis di Tempo Magazine, sudah bekerja di Tempo Magazine selama 28 tahun gitu. Jadi, how I met this book. Sebenarnya ada kisah unik sih, gimana saya bisa ketemu buku ini. Gimana saya bisa dapatkan buku ini. Karena bayangkan aja, ini buku yang ditulis oleh penulis Indonesia, tapi ini susah banget dicari di Indonesia. Ini bukannya buku yang terlarang gitu ya, seperti karya-karyanya Pram dulu. Entah kenapa, pokoknya waktu itu buku ini diterbitkannya Maret 2020, tapi cuma ada waktu itu di Singapura, UK, US, Thailand, dan beberapa negara lain gitu. Di Indonesia susah banget gitu, yang versi bahasa Inggris. Dan saya harus kontak Lila Eskudori buat dapatkan versi bahasa Inggrisnya. Tapi akhirnya ketemu juga ada satu toko buku di Jakarta gitu, toko buku Jepang yang akhirnya menjual buku ini. So why I chose this book? First, because it has good reviews. Jadi setiap kali saya cari rekomendasi buku bagus, buku ini tuh selalu ada di list rekomendasi buku bagus. Atau kalau nggak gitu, selalu dinobatkan oleh pembacanya sebagai buku favorit mereka. Gitu. Itu yang bikin saya penasaran sama isi buku ini. Yang kedua, karena autornya itu adalah Lila Eskudori. Jadi she is one of my favorite Indonesian authors, dan saya kenal Lila itu dari novel Pulang, yang mungkin ada banyak teman-teman yang udah baca, dan novelnya udah diterbitkan ke dalam 4 bahasa ya untuk Pulang. Dan karena novel Pulang yang bagus banget itu, akhirnya saya tertarik untuk melanjutkan membaca karya kedua beliau, yaitu The Sea Speaks His Name. Dan yang ketiga mungkin personal experience, karena yang saya tahu ini tokohnya adalah mahasiswa Sasing, which is so relatable to us di sini. Jadi dia adalah jurnalis dan juga mahasiswa Sasing tingkat akhir. Mungkin saya ingin sedikit throwback gitu ya ke masa-masa di FIBUB. Jadi ya saya ingin baca gitu kayak gimana sih mahasiswa Sasing, kegiatannya dan lain-lain. Dan juga settingnya ada di kota Yogyakarta, kota yang selalu saya rindukan dan mungkin istimewa buat kebanyakan dari kita. Kemudian, kalau kita bicara tentang summary, karena saya ingin teman-teman yang belum baca itu, kalau ingin baca nggak terlalu kena spoiler, jadi ini summary singkat aja. Jadi buku ini diangkat dari kejadian nyata, mengisahkan perjuangan sekumpulan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kelompok bernama Winatra dan Wirasena. Dengan berlatar belakang rezim Orde Baru, buku ini menggambarkan perjuangan mahasiswa melawan pemerintah yang represif. Sudut pandang penceritaannya ada 2. Jadi yang pertama dari Biru Laut, yaitu tokoh utamanya, yaitu mahasiswa Sasing UGM. Dan yang kedua adalah Asmara Jati, seorang dokter sekaligus adik dari laut. Gitu. Karena berbagai kegiatan seperti mengadakan diskusi, pagelaran drama, demonstrasi, aksi membantu para buruh, akhirnya kelompok aktivis mahasiswa ini menjadi target buronan pemerintah. Gitu. Jadi pada saat itu diceritakan di buku ini bahwa kelompok mahasiswa ini menemui kelompok oposisi, yang mana cuma desas-desus, sehingga mereka akhirnya menjadi buronan pemerintah. Dan pada saat itu Laut dan kawan-kawannya akhirnya karena kegiatannya akhirnya mereka ditangkap, disiksa, dan juga dibunuh. Dan untuk penyiksaannya itu di sini ini banget ya, detail dan sangat ya agak mengerikan sih gitu, dan sehingga bisa mengadu-adu emosi pembaca gitu.
Jadi pada saat itu aksi menghilangkan orang secara paksa itu menjadi hal yang sudah dinormalisasi. Dan buku ini juga bercerita tentang nasib keluarga korban yang ditinggalkan anaknya, suaminya, sanak saudaranya, kekasihnya gitu. Gimana ya? Karena mereka ditinggalkan tapi tidak mendapatkan kepastian apakah orang-orang yang dihilangkan itu sudah meninggal atau masih hidup. Dan kalau misalnya mereka sudah meninggal, itu keluarga ingin memakamkannya secara layak gitu. Jadi menurut saya ini masih menjadi PR pemerintah juga. Karena sampai sekarang pelaku penghilangan orang secara paksa itu masih belum ditangkap dan diadili. Dan ya mungkin teman-teman tahu ada aksi Kamisan yang masih ada sampai sekarang. Mungkin pernah lihat di Balai Kota atau di depan gedung DPR. Para aktivis ini melakukan aksi untuk menuntut pemerintah menuntaskan kasus HAM. Mereka pakai pakaian hitam dan payung hitam sebagai simbol untuk menuntut diselesaikannya kasus HAM ini. Dan itu udah terjadi, udah dilaksanakan selama 13 tahunan gitu ya. Dan masih sampai sekarang masih belum ada solusinya. Oke, jadi saya lanjut. What you need to know about this book. Ini ada beberapa info tambahan. Jadi Leila Eskudori ini dia melakukan riset yang tidak sebentar sebelum menulis buku ini. Jadi dia melakukan riset 5 tahun dengan mewawancarai korban yang beruntung dilepaskan, korban penculikan yang beruntung dilepaskan oleh pemerintah, dan juga keluarga korban dan narasumber-narasumber lain. Gitu. Ini contoh-contoh beberapa orang yang saat itu sempat ditangkap dan sudah dibebaskan dan menjadi narasumber dari Leila Eskudori. Ada Nezar Patria, Budiman Sujatmiko, Waluyo Jati, dan lain-lain. Jadi karena Leila itu dapat data yang valid, yang akurat tentang bagaimana penyiksaan itu, menurut saya dia bisa menggambarkan, menarasikan secara apik gitu di buku ini. Dan karena itu penokohan di buku ini juga menjadi kuat. Ada beberapa pembaca yang merasa bahwa tokoh Bram yang ada di buku itu sangat menggambarkan Pak Budiman Sujatmiko. Dan kalau menurut saya juga ada tokoh sang penyair yang digambarkan banget seorang representasi dari Wiji Tukul. Wiji Tukul seperti yang kita tahu aktivis budayawan yang sangat vokal terhadap masalah 1998 dan sampai sekarang masih nggak diketahui beliau di mana gitu. Untuk info yang kedua, seperti yang sudah disampaikan sama Kak Nadia tadi, jadi buku ini sudah dibuatkan film pendek, judulnya Laut Bercerita, dan dibintangi sama aktor-aktor Indonesia seperti Dian Sastro, Reza Rahardian, Lukman Sardi, dan lain-lain. Oke, untuk yang ketiga, buku ini tuh beberapa latar tempat, waktu, dan kejadiannya itu nyata, seperti salah satunya ada tragedi Belangguan di Situbondo, di mana para mahasiswa berkolaborasi dengan petani, itu mereka melakukan aksi menanam bibit jagung. Kenapa mereka melakukannya? Jadi mereka melakukan aksi itu untuk mengambil alih lahan milik petani yang sebelumnya diambil oleh pemerintah secara paksa tanpa ganti rugi untuk pembangunan lapangan tempur militer. Oke, seperti yang saya bilang tadi, buku ini benar-benar dinarasikan dengan bagus. Dan walaupun dia mengangkat isu yang berat, yaitu isu politik, dia digambarkan dengan bahasa yang ringan gitu. Jadi kita asik aja, enjoy aja gitu bacanya, dan banyak part-part yang lucu juga. Dan ada beberapa quote, ini salah satunya favorit saya. The important thing for us to remember is that every step you take, every step we take, whether seen or not, whether felt or not, at this point in time is a contribution. So I highly recommend this book to young generation like us who wants to keep contributing for this country. Sekecil apapun kontribusi kita buat negara ini,
walaupun nggak terlihat, nggak terasa, itu pasti akan membawa perubahan. Dan ini cocok banget buat anak-anak muda karena kita bisa belajar apa arti nasionalisme, integritas, idealisme, dan lain-lain dari buku ini. Ini juga cocok buat literature students atau akademisi di bidang sastra yang tertarik untuk menganalisis karya sastra, bisa dianalisis dari berbagai teori sastra. Jadi ini cocok sih dianalisis dari segi feminismenya, karena ada beberapa tokoh yang mengedepankan hak-hak perempuan gitu. Ada beberapa tokoh perempuan seperti Kinan, Asmara Jati, dan lain-lain. Kemudian ini juga sangat direkomendasikan buat readers who love historical fiction, karena penggambarannya tentang sejarah mantap banget. Kemudian ya basically for anyone who loves to fill their spare time reading books. And ya kita udah di penghujung dari pemaparan saya tentang buku ini. Tapi to wrap things up, I want to challenge ourselves with 2021 Reading Challenge. Jadi saya ingin ajak teman-teman untuk lebih semangat membaca. Let's challenge ourselves. Pas banget kan momennya ini mau tahun baru ya. Jadi gimana kalau kita di tahun baru nanti kita luangkan waktu untuk baca lebih banyak gitu. Dan misalnya dalam 1 bulan kita tamatkan 1 buku gitu. Jadi di akhir tahun kita bisa menamatkan at least 12 buku. Jadi buat teman-teman yang belum baca bukunya, bisa banget dimasukkan ke reading list tahun depan. Dan buat teman-teman yang udah baca, itu saya tunggu ini sharingnya, gimana pengalaman baca buku ini. Oke, saya rasa itu Kak Nadia. Thank you. Oke, thank you Kak Arum. Terima kasih karena tidak spoil terlalu banyak, Enggak. tapi juga cukup ingin membaca bagi mereka yang belum membaca. Jadi, oke, saya akan mengambil itu sebagai rekomendasi karena bahasa Inggrisnya belum membaca. Oke, nah kita udah ada di sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung chat atau open mic, bisa raise hand juga. Nanti akan langsung kita persilahkan. Pertanyaannya boleh untuk Kak Ulwan ataupun Kak Arum. Nggak langsung tentang bukunya misalnya, mau tahu proses pembuatannya buku pecahkan, katakanlah, juga bisa menanyakan itu, karena lagi-lagi ini penulisnya langsung gitu. Oke, coba kita cek dulu ya. Apakah sudah ada pertanyaan atau belum? Kalau enggak, mungkin pertanyaan pembuka dari saya ada, Mbak. Oke, silahkan. Nanti setelah saya ada Pak Yumif ya. Nah, jadi ini untuk Mbak Arum dulu mungkin. Kalau Mas Ulwan mungkin nanti. Jadi untuk Mbak Arum, nah untuk bukunya sendiri kan tadi belum di spoil ya Mbak ya, maksudnya lebih detail lagi gitu. Tapi kan kayak garis besar tentang politik gitu. Nah kebetulan di minggu lalu di TPB itu ada salah satu pembicara yang ngebahas tentang bukunya SGA itu cerpen gitu. Nah menariknya di cerpennya itu kan membahas tentang itu loh Mbak pencaplokan Timur Leste. Jadi Timor Tengah. Nah Timor Leste tapi kayak di banyak disembunyikan gitu sih, maksudnya detail-detailnya atau gimana gitu. Dan memang waktu saya belajar di Frankfurt itu kan, kalau di sana kan bebas ya Mbak ya, kita ngebahas kayak gitu, literaturnya benar-benar nggak ada batasan sama sekali, nggak ada sensor. Tapi kalau di Indonesia kan sulit. Nah kalau di novelnya ini sendiri, apakah ini berbentuk novel karena ingin menyembunyikan banyak detail-detailnya atau kayak gimana ya menurut Mbak Arum? Oke. Jadi kalau menurut aku sih justru di novel ini itu beliau menjabarkan apa-apa yang mungkin dituliskan di sejarah itu misleading.
Jadi kita tahu seperti apa sih yang benar-benar terjadi gitu ya. Walaupun itu dari perspektifnya Leila. Tapi kalau menurut aku sih ini benar-benar detail. Jadi mungkin kita waktu tahun 98 itu kita masih anak-anak, kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi ya. Jadi dengan baca buku ini sih saya bisa tahu seperti apa suasananya, seperti apa kejadian-kejadian mulai dari kejadian-kejadian kecil sampai konfliknya Presiden Soeharto mengundurkan diri itu dijelaskan secara detail gitu. Mungkin karena beliau juga udah kerja di majalah Tempo. Jadi beliau berdasarkan pengalaman beliau juga sebagai wartawan, beliau dapat banyak referensi dan juga beliau melakukan wawancara sama narasumber. Jadi benar-benar bisa kita yang baca itu bisa dapat gambaran secara nyata gitu. Menarik. Oke ya, makasih. Siap. Sangat menarik ini. Oke, terima kasih Kak Gilang. Kita lanjut ke Pak Yumif yang sudah raise hand. Silakan open mic dan bertanya. Halo, Pak Yumif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yumif. Silakan. Halo. Halo, iya, silakan. Iya, Pak. Saya dari Probolinggo, nama saya Yumif. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak, silakan. Oh ya sudah. Di setiap sejarah kita kan meyakini bahwa pembuatnya itu bercerita dengan sesungguhnya. Apakah di novel itu benar-benar terbuka langsung, apa tidak ada yang ditutup-tutupi cerita di novel itu? Itu aja. Terus apakah setiap novel itu kan ada kayak sumbernya orangnya dari mana gitu, Mama? Ya, sumber yang menguatkan cerita novel tersebut. Oh, oke. Itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yumif untuk pertanyaannya. Mungkin Kak Arum bisa langsung menjawab. Makasih Pak Yumif dari Probolinggo ya. Seperti yang saya jelaskan tadi sama Gilang, itu penangkapan saya benar-benar di dalam novel ini, itu setiap kejadian benar-benar dijelaskan secara real. Misalnya ada kejadian Belangguan yang saya jelaskan tadi, itu terjadi di Situbondo, dan kejadian di Belangguan itu emang kisah nyata, di mana para petani itu mereka berkolaborasi sama mahasiswa untuk mendapatkan hak milik tanah mereka dengan menanam bibit jagung gitu, dan itu memang terjadi di Situbondo gitu ya. Jadi benar-benar dijelaskan secara real seperti apa suasananya juga gitu. Kemudian ada juga ada juga kejadian di mana salah satu aktivis itu waktu aksi penangkapan mereka lari dikejar-kejar sampai ke RSCM Jakarta. Mereka sembunyi di toilet dan itu juga dijelaskan di sini gitu. Namun mungkin ada beberapa hal yang yang dimodifikasi oleh penulis karena gimana pun juga ini adalah fiksi, bukan buku sejarah gitu. Dan untuk pertanyaan kedua tadi apa tadi Kak? Tentang tokoh-tokohnya ya? Sumber-sumber yang menguatkan, Kak. Oh, sumber-sumber yang menguatkan. Jadi karena beliau melakukan wawancaranya itu dengan sumber-sumber yang waktu itu memang ditangkap dan disiksa selama beberapa minggu dan beberapa bulan di markas militer. Jadi akhirnya Leila Eskudori mendapatkan sumber-sumber yang real gitu. Jadi beliau bisa menggambarkan tokoh-tokohnya dari sumber-sumber itu. Misalnya beliau mewawancarai Andi Arief yang menjadi ketua dari kelompok mahasiswa, kelompok aktivis
pada masa 98 itu dia wawancarai. Kemudian ada juga Nezar Patria yang salah satu aktivis juga yang dibebaskan setelah aksi penculikan itu. Dan itu menurut saya beberapa sumber yang bisa menguatkan gitu. Itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Arum untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak atau Pak Hendri dari STT Indragiri. Pertanyaannya untuk Kak Ulwan. Kak Ulwan, komedi yang paling murah meriah menurut sebagian orang adalah rada-rada formal atau seks. Apa pendapat Mas Ulwan tentang hal ini? Apakah dalam buku Pecahkan disinggung hal ini? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Silahkan Kak Ulwan. Wow, teknis sekali ya ini, teoritis sekali. Dan detail ya pertanyaannya. Iya Mas Hendri, beberapa orang memang bilang begitu ya. Jadi istilahnya apa ya, cheap jokes ya. Jadi kayak fart jokes, humor toilet kayak gitu-gitu, humor seks itu emang kan dibilangnya adalah humor yang levelnya itu paling bawah gitu. Tapi kalau misalnya kita kembalikan lagi ke kayak misalnya teorinya atau pendapatnya Freud ya, bahwa yang tentang humor itu sebenarnya ya salah satu subconscious kita gitu. Beberapa periode misalnya itu beberapa kelompok orang di negara tertentu di periode tertentu itu memang suka gitu, misalnya jokes-jokes tentang seks. Tapi itu kalau bisa kita baca mungkin ada kaitannya dengan kehidupan saat itu yang stressful. Mungkin salah satu pelarian mereka itu adalah membercandain seks gitu. Di sisi lain, humor itu suka gitu bercandain hal yang tabu, termasuk kayak agama, seks, dan sebagainya. Nah, kalau di forum-forum yang resmi, kayak di obrolan warung kopi misalnya, atau di kajian kuliah, itu kayak topik-topik kayak gitu itu dikesampingkan, itu kadang-kadang kita perlu untuk menyalurkannya kan. Nah, humor itu dipandangnya sebagai salah satu penyaluran hal-hal yang tidak kesampaian itu gitu. Jadi kalau kita ngelihat, saya sendiri sebenarnya kurang setuju ya kalau misalnya humor itu ada kayak strata-stratanya gitu. Tapi ya tergantung kita juga, apakah mungkin kita kalau refleksi ya, apakah kita berhumor misalnya toilet jokes tentang seks itu ada hal yang kiranya membelenggu kita tentang topik-topik itu misalnya, atau itu sebenarnya adalah cara kita lebih intim dengan orang yang kan kita nggak sembarangan kan harusnya kan bercandain hal yang sensitif atau tabu kayak gitu, atau mungkin itu sarana kedekatan kita dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu adalah, ya itu balik lagi, kajian humor tuh multidimensi, perlu dilihat dari banyak aspek termasuk tentang sex jokes. Jadi kalau misalnya kita kaji secara ilmiah itu sangat bisa banget nih tentang ini. Mungkin Mas siapa tadi, Hilman? Siapa? Mas Hendri. Mas Hendri mungkin tertarik untuk mengkajinya dengan pengalaman tertentu, dengan latar belakang tertentu, mungkin tertarik, silakan. Tapi kalau di buku Pecahkan sendiri memang tidak direkomendasikan karena ini kan tutorial untuk pemula ya. Dan kalau misalnya kita sebagai pemula baru kenalan, baru naik di atas panggung, kemudian membahas tentang seks, tentang hal yang aneh, tentang agama gitu, biasanya ada kecenderungan dipandang sinis gitu oleh audiens, malah backlash ke kita nanti. Jadi nggak direkomendasikan sih, di buku ini ada kok penjabarannya. Jadi lebih ke hal-hal yang pribadi, yang kita tahu aja sebenarnya, yang aman untuk dibercandain atau jadi materi humor bagi pemula. Lebih kurang begitu Mas Hendri. Oke, terima kasih Kak Ulwan. Berarti kalau sudah expert seperti Kak Ulwan, boleh ya membawakan humor semacam itu? Ya, kalau expert dan tidak butuh pekerjaan lagi, mungkin saya. Oke, terima kasih. Sangat menjawab. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya ada dari Kak Dita ya. Pertanyaan dari Kak Dita ini ditanyakan untuk Kak Ulwan sekaligus Kak Arum. Memang tepat sekali ternyata membawa dua narasumber ini hari ini ya. Jadi
dari Kak Dita sendiri. Oke, terima kasih Kak Dita untuk apresiasinya kepada para pembicara dan moderator. Bahagia ya. Bahwa Kak Dita ini tertarik dengan humor satire, tragedi kamisan atau hal-hal yang bersifat politis akan lebih kena kalau dibawakan dalam humor satire. Menurut Mas Ulwan dan Mbak Arum, fenomena humor satire di masa kini itu gimana sih? Dan tips dong gimana biar bisa bikin materi humor satire ini. Silakan mungkin dari Mas Kak Ulwan Arum dulu aja. dulu. Ditunjuk-tunjuk. Kalau sama senior saya takut, Kak. Padahal nggak tahu ya posisinya di mana. Jadi kalau aku lihat humor-humor satire ini yang paling banyak aku temuin sih di Twitter ya akhir-akhir ini. Jadi banyak banget, misalnya meme yang menyindir pemerintah kayak gitu. Tapi dari situ tuh sebenarnya dapat gitu. Dan biasanya mereka langsung langsung viral karena memang di retweet dan di like sama banyak orang. Jadi kalau misalnya untuk isu yang berat seperti isu HAM ini, aksi kamisan misalnya dibuat humor satire, ya tentunya bisa sih, bisa kayak membuka hati orang-orang yang memang tugasnya untuk menyelesaikan kasus ini. Gitu. Tapi kita tanya aja deh sama ahli humornya, Baik. Mas Ulwan. Satu terjawab, satunya lagi dari sisi humornya bagaimana Kak? Dan tipsnya biar bisa bikin humor satire nyindir-nyindir gitu loh. Setuju dengan Kak Arum bahwa sebenarnya sekarang tuh banyak humor satir di media sosial terutama, terus kemudian itu juga fungsinya untuk sebagai koreksi sosial lah ya. Tapi kalau membuat humor satir, memang saya sendiri mungkin belum ahli karena memang membutuhkan referensi juga kan. Jadi tentang isu yang diangkat, dan terutama bagaimana caranya biar tidak kena UU ITE kalau zaman sekarang kan ini yang penting seperti itu. Jadi perlu banyak referensi dulu, berkaya dulu. Tapi memang fungsinya itu kan kalau katanya itu humor tuh bisa membuat revolusi. Itu memang benar. Kayak misalnya ya, waktu itu ada daerah tertentu gitu, dia itu demo jalanannya tidak diperbaiki, sudah rusak gitu. Akhirnya mereka bikin kampanyenya adalah foto-foto model di kubangan lumpur. Nah, itu baru viral dan diperbaiki. Terus kemudian juga ada tuh yang kemarin jalanannya lumpur terus kemudian diisi buaya. Wow. Ini komedi sekali, Bro. Mungkin pihak-pihak yang bertanggung jawab mungkin bukan di Indonesia, mungkin di Antartika nggak salah itu negaranya, kita tidak tahu itu di mana, bukan di Indonesia pokoknya. Jadi mungkin pejabat-pejabat di sana kalau tidak dicaplok buaya mungkin tidak akan tergerak memperbaiki jalan mungkin ya. Jadi konsep-konsep humor satir sebenarnya intended maupun unintended itu sangat memungkinkan untuk memicu perubahan seperti yang Mbak Arum tadi bilang, sekecil apapun kita melakukan sesuatu termasuk berhumor satir di media sosial pasti bisa memberikan perubahan. Cuma jangan sampai kena UU ITE karena kasihan FIB nanti kalau terseret-seret atau institusi Anda. Gitu ya lebih kurang. Oke, terima kasih untuk tips dan warningnya ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Nadia, boleh follow up question Mbak untuk yang tadi. Untuk Mas Ulwan sih, jadi menarik banget. Kita waktu di chat-chatan pun juga saya udah nitip mau tanya. Jadi kan saya ada salah satu stand up comedian. Oke, silakan Kak Gilang. Stand up comedian favorit itu Trevor Noah ya. Nah itu kalau nggak salah kan beliau juga kayak tentang satire gitu kan Mas gitu. Kayak mengkritik tentang ya politisi, terus apa ya kayak gitulah. Nah, cuman kan emang beda budaya juga ya Mas ya antara di misalkan Afrika Selatan atau di US gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan ada kayak UU ITE atau mungkin pasal-pasal yang nanti bisa malah bahaya gitu ke komika sendiri gitu. Nah, itu jadi pertanyaan kalau yang tentang Trevor Noah lebih ke kalau menurut Mas Ulwan sendiri selaku komika di Indonesia gitu atau rekan-rekan komika beda budaya itu juga jadi hambatan nggak sih Mas gitu untuk komika ini lebih kayak apa ya
lebih susah berekspresi kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua kan Trevor Noah itu banyak yang bilang dia itu jokes-nya itu banyak mendidiknya juga ya Mas ya, misalkan tentang apartheid terus apa kayak gitu. Nah, level tadi kan yang pertama ada yang humor paling murah meriah tuh gitu, yang paling receh misalkan tentang yang seks atau porno kayak gitu. Nah, apakah di komika sendiri ada level-levelnya gitu, maksudnya yang paling bagus itu kalau sampai bisa mengedukasi kayak gitu. Nah, itu atau gimana? Itu Mas pertanyaannya. Wah, sebenarnya mengedukasi bukan tanggung jawab entertainer sebenarnya. Saya setuju itu, tapi apa namanya? Ya kan kalau kata SJW di Twitter kan educate yourself gitu. Jadi bukan SJW yang educate us gitu. Bukan entertainer yang educate us kan. Tapi memang saya setuju dengan Bapak Gilang. Itu mungkin adalah bisa dibilang diferensiasi produk juga ya di antara komika. Mungkin kita tahu si komika A jokes-nya itu wah kritis banget misalnya. Sementara yang B itu receh-receh gitu. Nah, itu ya strategi dia juga untuk bisa muncul lah ya di antara persaingan yang semakin ketat di industri komedinya sendiri. Tapi kalau saya setuju, memang ada komika yang punya referensi tentang itu, punya pengetahuan tentang itu, dan berani ngangkat itu jadi isu komedi. Jadi, tapi kalau balik lagi saya tidak setuju kalau ada strata-strata itu. Saya pribadi ya. Tapi saya juga mungkin lebih suka. Kalau Trevor Noah saya juga suka gitu. Yang humor-humor yang kritis itu saya juga suka. Yang tentang apartheid lucu sekali, Bapak. Bapak pernah dengar isunya? Jokes-nya yang itu yang jalan sama ibunya, kemudian dia takut ada polisi gitu. Gara-gara waktu itu waktu itu kan nggak boleh gitu orang berlainan warna kulit tuh kayak jalan. Akhirnya ibunya bilang dia anak majikan atau gimana gitu. Pokoknya dia nggak ngaku kalau itu anaknya, nggak ngaku kalau ibunya juga. Jadi memang perbedaan budaya mungkin pengaruh, Bapak. Kalau di lawak-lawak tradisional Indonesia kan kita tahu konsepnya itu lebih ke majikan dan pembantu kan biasanya. Jadi lakon-lakonnya itu kan biasanya umum gitu, tema majikan dan pembantu yang membawakan. Karena memang kita mungkin besar dengan tradisi kolonialisme gitu, jadi lebih seperti itu gitu. Mungkin juga akhirnya berbeda dengan humor-humor di negara lain yang isunya mungkin tidak seperti itu. Kalau menurut saya sih emang kita punya kekhasan kita sendiri ya. Bahkan menurut Pak Darminto ya, beliau peneliti humor juga, co-founder IHI juga, Indonesia itu punya namanya humor parikena, itu parikeno ya kalau sejauh ini. Itu katanya khas, bahkan waktu dia bawakan ke forum peneliti humor lain, itu baru dengar itu orang-orang konsep humor parikeno. Itu khas Indonesia karena memang sindiran-sindiran kayak konsep tuan dan pembantu, humornya itu pembantu itu sudah ditindas keseharian, terus humornya itu juga harus nuwun sewu dulu, harus hati-hati, nah kayak gitu. Jadi parikeno itu dibilang salah satu yang khas dari Indonesia humornya. Ada budaya yang berbeda, humor berbeda. Gitu Bapak. Ya, mantap. Terima kasih. Ya. Sudah terjawab ya follow up question-nya tentang bagaimana menyindir-nyindir halus tapi makjleb gitu. Susah sekali, saya sampai berkeringat seperti itu. Lebih susah dari sidang tesis Anda mungkin ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Imarita. Di sini pertanyaannya, oke, ini untuk Kak Arum. Dari paparan Mbak Arum tadi, Kak Imarita cukup terkesan dan menjadikannya sebagai salah satu buku yang akan dibaca. Nah, tapi apa sih dari buku ini yang sudah merubah Kak Arum? Jadi, what's in the book that has changed you personally? Jadi, adakah value yang menjadi turning point-nya Kak Arum sendiri begitu mungkin selain quote favorit yang tadi sudah ditunjukkan? Oke, makasih Kak Imarita untuk pertanyaannya dan ternyata udah tertarik ya buat baca bukunya.
Tapi saran saya ini sih, jangan dibaca di waktu naik Gokar atau Grab gitu ya. Soalnya ini sedih banget, banyak yang nangis gitu. Jadi apa yang sudah mengubah saya personally karena baca buku ini? Mungkin yang pertama, saya yang sebelumnya apatis dan saya nggak terlalu ngeh dengan dunia politik, akhirnya mulai terbuka gitu. Seperti apa sih sebenarnya yang terjadi masa-masa itu, mulai dari 65 sampai 98, di mana Indonesia itu masih belum ada demokrasi, yang namanya pemerintah masih diktator, itu saya jadi terbuka seperti apa yang situasi yang terjadi saat itu. Dan seperti apa perjuangan mahasiswa sama-sama dengan aktivis lain untuk membuat kita itu bisa lebih merdeka dari merdeka dari tindakan represif pemerintah gitu. Kan kita tahu ya, mungkin dulunya kita nggak bisa baca buku yang menurut pemerintah itu terlarang, misalnya kayak baca bukunya Pram, Rendra, dan lain-lain. Itu tuh sekarang kita bisa baca dengan bebas. Dan bahkan kalau kata saudara kembar saya yang sekarang ambil sastra di UGM, itu teori-teori sastra yang menurut pemerintah itu membahayakan, itu dulu nggak bisa kita pelajari, tapi sekarang kita bisa mempelajari dengan bebas gitu. Kemudian yang kedua mungkin yang mengubah saya secara personal, saya sebelumnya nggak terlalu ini dengan isu penghilangan orang, nggak terlalu paham, walaupun ternyata di sekitar kita itu masih ada, kalau saya nggak salah, ada 13 mahasiswa dari tahun 98 itu yang belum jelas nasibnya sampai sekarang. Orang tuanya belum tahu mereka itu ada di mana gitu. Dan itu tuh benar-benar ternyata menggugah saya gitu loh. Selama ini ya udah kalau ada aksi Kamisan, saya juga nggak terlalu tertarik dan nggak paham itu tuh kenapa gitu. Ternyata saya baca buku ini, diceritakan sama Leila itu kayak gimana sih perasaan keluarga yang sebenarnya itu ditinggalkan tapi nggak dapat kabar gitu loh, itu menyakitkan. Jadi ya itu sih yang benar-benar mengubah saya, dua hal itu. Oke, terima kasih Kak Arum. Makasih. Jadi sama-sama. itu dia value yang sudah didapatkan ya. Dan untuk pertanyaan terakhir untuk TPB ke-14 kali ini dari Ibu Juwairiyah. Untuk Kak Arum lagi, Ibu Juwairiyah ini sudah menulis cerita pendek dan beberapa kali dimuat di Horizon, termasuk cerpen berbau politik. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apa yang harus kita lakukan jika kesulitan mempertahankan imajinasi untuk penulisan novel dengan nuansa politik. Kak Arum, mungkin ada tips and triknya. Saya cuma pernah sekali nulis cerpen, waktu itu diterbitkan di majalah Kartini gitu, waktu masih S1. Itu tentang politik. Kalau pengalaman saya nulis yang lain itu jauh dari politik sih. Tapi saya akan mencoba menjawab. Biasanya kalau kita ingin supaya cerpen itu walaupun bernuansa politik dan berat, dia masih tetap ada nuansa imajinasinya, mungkin kita bisa menghubungkan dengan kejadian sehari-hari dan apapun yang menjadi inspirasi kita sehari-hari. Misalnya kalau sekarang ini sih yang menarik itu menggabungkan unsur-unsur seperti itu dengan sesuatu yang romantis gitu. Pasti selalu ada itu unsur-unsur romantisnya. Seperti di buku ini juga dia akhirnya nggak terlalu berat karena ada kisah asmaranya kayak gitu. Kemudian kalau untuk mempertahankan imajinasi sih biasanya kita harus punya golden time ya kalau menurut saya. Waktu menulis itu jadi waktu sesuai pengalaman saya, kalau saya menulis tidak di golden time saya, tulisan itu tuh nggak menarik gitu. Jadi kita harus mencari kapan golden time untuk kita menulis. Misalnya kita lebih nyaman menulis habis subuh gitu. Dan di situ akan mengalir aja semuanya yang ceritanya, plotnya, penokohannya yang kuat itu akan
semakin bagus kalau kita menemukan waktu yang tepat, yaitu golden time kita. Itu Mbak Nadia, mungkin dari saya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, atau Mas Ulwan pengalaman menulisnya bisa ditambahkan. Kalau saya golden time-nya waktu sudah ditagi-tagi deadline, Mbak. Ayo mana gitu. Oh iya itu baru golden time. Iya gitu. Semakin Keren, Mbak, kepepet, itu sharing. semakin kepepet, semakin ini ya luar biasa tulisannya. Iya, lebih kurang begitu. Saya baru tahu istilah golden time. Saya waktu itu mikirnya apa ya? Golden time-nya. Saya jadi kepikiran. Ntar saya refleksi nih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Harum, mantap. Nah, ini contoh kolaborasi, ini contoh sinergi dan kolaborasi yang menguntungkan ya hari ini. Sudah mendapatkan vocab baru. Oke, terima kasih Kak Arum untuk jawabannya, juga untuk seluruh pertanyaannya. Luar biasa untuk event kita pada sore hari ini, di hari Minggu terakhir tahun 2020 ini, kita sudah melaksanakan satu acara yang cukup berfaedah. Jadi mohon maaf sekali lagi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin masih penasaran, bisa langsung DM aja Instagramnya para pemateri kita pada sore hari ini. Dan sekedar informasi, tadi juga ada yang mempertanyakan, juga termasuk saya, apakah kapan nih kita bisa dapat buku pecahkan, karena pre-ordernya udah selesai kan. Dan Kak Ulwan Fahri tadi menjawab via chat bahwa mulai 1 Januari akan tersedia di pecahkan.com. Itu udah nggak perlu pre-order ya Kak ya, bisa langsung beli ya Kak ya. Sudah tidak pre-order, sudah ready stock, langsung kirim. Oke, terima kasih. Tolong bagi royaltinya karena saya sudah membagikan infonya. Siap. Oke, jadi itu ya infonya di pecahkan.com. Jadi bisa langsung ke websitenya, nanti pas tahun baru dimulai dengan buku baru gitu. Oke. Untuk sementara sampai sini akan saya berikan beberapa highlights dari buku yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama dari buku Pecahkan. Di buku ini yang cukup berkesan adalah bagaimana atau isinya yang mencoba untuk empower perempuan di dunia humor atau komedi yang memang sepertinya kurang mendapatkan tempat, tapi untuk lebih detailnya silahkan dibaca karena saya juga belum baca. Dan bahwa imajinasi itu perlu dilatih. Dan kalau mau melatih imajinasi juga bisa beli buku ini gitu. Selanjutnya yang dari buku Laut Bercerita, ini merupakan salah satu buku yang jadi wajib baca ya menurut saya, bahwa kecil atau besar, sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, teruslah berkarya dan berkontribusi untuk negara ini. Karena tidak hanya untuk negara, tapi itu tentu juga akan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. So far, itu saja highlight yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak untuk RAC Indonesia dan juga IKASI UB yang sudah berkolaborasi dan mewujudkan acara ini. Harapannya nanti kita bisa lebih bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Oh ya. Ada foto bersama dulu, boleh? Oh iya. Kok saya buru-buru amat ya? Ini buat LPJ-an, Mbak. Oke, mohon maaf. Oke. Ini untuk foto bersama, mohon para peserta bisa on cam. Jadi nanti bisa diupload juga di Instagram. Saya sudah produktif ya hari ini, gitu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk nyalakan kameranya. Oke, kalau enggak kita langsung ambil aja. 3, 2, 1. Nah, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk seluruh speakers dan terutama juga para audiens yang sangat interaktif, sangat semangat, dan tetap sehat ya.
dimanapun Anda berada, semoga mempunyai akhir tahun yang membahagiakan dan bisa memulai awal tahun dengan harapan-harapan baru. Have a great day. Saya Nadia Lasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nadia, Mbak Rum, Mas Ulwan.